Nah, teman-teman, sekarang kita ada titik terang. Kayaknya sih di situ tuh, di ujung, di puncak. Subhanallah. Ya, subhanallah, jalannya begitu terjal, banyak beling. Kalau jatuh kena ke beling, sobek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, teman-teman sekalian, saya sekarang ada dalam perjalanan menuju ke Ibunda Nabi Muhammad SAW, dan kami masih berhenti di tengah perjalanan ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini perjalanan kita masih panjang ya. Kita masih akan berziarah ke rumah atau ke makam Ibunda Nabi Muhammad SAW. Mumpung kita lagi liburan, dan inilah kita masih di tengah perjalanan rute menuju ke kuburan Ibunda Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman sekalian, kita masih kurang sekitar 20 kilo lagi menuju akan tiba di Makbara Siti Aminah, Ibunda Rasulullah SAW. Di situ nanti kita akan sampaikan seperti apa kisah perjalanan Rasulullah ketika dibawa untuk berziarah ke makam ayahandanya tercinta di kota Madinah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ibunda mungkin sakit, dan di tengah perjalanan itu juga beliau meninggal dunia, dan Rasulullah SAW saat itu pun begitu sedih. Insyaallah nanti kalau sudah sampai di sana kita akan ceritakan kisah-kisah. Insyaallah dekat dengan desa Abwa, tempat di mana Siti Aminah dikuburkan. Tapi kalau di peta sebelah kiri, ya kan, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Coba ketika lurus, berarti ini di sini, Tat. Nah, di sini, Tat. Saya lihatnya di sini, Tat, kayaknya, Tat. Minggir dulu. Kayaknya di sini, Tat. Saya lihatnya. Bentar, Tat. Saya buka ini dulu. Kalau di peta, teman-teman, itu posisi kuburannya ada di atas sana. Nah, jadi kita nampaknya kita akan berjalan kaki menuju ke sana karena tidak ada jalur mobil ya. Kita akan jalan kaki ke sana. Ya, kita masih kebingungan mencari gunung di mana dimakamkan jasad Ibunda Nabi Muhammad SAW. Kita masih sedang mencari ini ya. Katanya sih ke arah sini, kita lihat di Google, tapi nggak tahu juga nih teman-teman. Susah banget ya nyari karena kita memang ini baru pertama kali datangnya, dan kita masih belum tahu di mana letak posisi kuburannya. Oke, dua. Jadi kita bagi tugas, Ustaz Muhsin ke sana sama Ustaz Bashir, saya Ustaz Rahman ke sini karena kita nyari. Ya. Gimana Ustaz Rahman? Capek? Subhanallah. Ya, beginilah masa kecil Rasulullah SAW ya, melewati tempat-tempat seperti ini, gurun-gurun, batu-batuan terjal seperti ini, tajam-tajam banget ya. Subhanallah. Ini kayaknya nih. Itu kuburan-kuburan juga itu, Tat. Itu kuburan-kuburan juga, Tat. Coba dicek. Nggak ada orang yang bisa ditanya. Nggak ada orang yang bisa ditanya. Ini kampung-kampung banget ya. Karena ini terletak antara kota Mekah dan Madinah.
Subhanallah. Perjuangannya. Ini nampaknya sih banyak mobil-mobil datang ke sini sih. Ini mungkin dekat lah. Insya Allah dekat. Itu ada jalan ke atas, Tat. Kayaknya di atas puncak ini loh, Tat. Nah, teman-teman, sekarang kita ada titik terang. Kayaknya sih di situ tuh, di ujung, di puncak. Subhanallah. Ya. Subhanallah, jalannya begitu terjal, banyak beling. Banyak beling. Kalau jatuh kena ke beling, sobek. Yuk. Kita semakin dekat, insya Allah. Semoga membuahkan hasil, tidak sia-sia. Karena ini kita yakin banget kalau itu tuh, kita tandai dari adanya jalan seperti ini, artinya memang betul, insya Allah. Kita juga ingin merasakan bagaimana perjalanan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW ketika ditinggalkan ibunda tercintanya, ketika harus meninggalkan ibunda tercintanya di tempat seperti ini. Subhanallah. Maka kita bisa simpulkan bahwa betapa teguhnya pendirian, betapa kuatnya hati Rasulullah SAW. Dan itu memang sudah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menurut para ulama, karena Rasulullah SAW ini akan mengemban amanah yang begitu besar, yaitu mengemban tugas sebagai Nabiullah, sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi yang terakhir, dan sebagai Nabi yang membawa risalah kepada seluruh dunia. Semoga ini kuburannya. Ya Allah, capek kita sudah dari sana ya. Bisa kita bayangkan tuh ada mobil-mobil sana. Kita jalan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Gunung ke-8. Insya Allah ini benar. Insya Allah ini benar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, benar. Ini ada tumbahan minyak ya. Saya pernah mendengar bahwa di sini dulu dijadikan tempat pembuangan minyak. Ya Allah. Ini benar. Subhanallah. Ini benar-benar. Ya Allah. Ya, inilah teman-teman makam daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Karim. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Kita bisa lihat mobil kita diparkir di sebelah sana. Berapa gunung yang kita lewati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada di posisi nomor 8. Ternyata gampang banget ya cara menandainya, teman-teman. Itu ada, kalau dari jalan raya ada jalan ke kanan menuju perkampungan Abwa, dan di pertigaan itulah kita tinggal lurus ke kiri, ikutin gunung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gunung. Makam ibunda Nabi Muhammad SAW terlihat banyak, seperti banyak tumpahan-tumpahan oli. Dan di sini memang kayaknya memang apa ya, tempat kuburan seperti itu, karena di sini ada tumpukan-tumpukan batu juga. Ini ada batu di situ. Dan ini memang kayaknya kuburan-kuburan lama atau kuburan-kuburan tua. Jadi tidak salah lagi kalau emang ini jelas kuburan ibunda Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita baru tahu bahwa di sini juga ada syekh yang bertugas untuk menjelaskan atau untuk menghindarkan orang-orang yang berziarah itu daripada kesyirikan-kesyirikan atau bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Jadi memang kalau kita datang atau berziarah menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah, ketika kita datang ke satu tempat untuk berziarah, maka yang pertama kita harus jaga adab kita, jaga peraturan-peraturan yang sudah berlaku, dan jangan sampai merusak sejarah-sejarah atau tempat-tempat sejarah
seperti mengukir-ngukir nama kita, seperti mencoret-coret dengan spidol di tempat-tempat sejarah manapun, karena itu justru akan mempermalukan negara kita, ya, mobil khusus Indonesia. Ya, jadi ini mereka ini ada tuh orangnya di atas sekarang ya. Mereka yang menjaga agar tempat ini tidak dijadikan oleh orang-orang sebagai tempat-tempat kesyirikan agar tidak terjadi kesyirikan yang terjadi seperti itu mungkin tujuan mereka. Karena yang jelas mereka sangat anti dengan bid'ah, syirik dan lain-lain. Walaupun tujuan kita hanya untuk berziarah, tapi memang itulah tugas mereka sebagai ulama, ya, sebagai syekh yang memang sudah ditugaskan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Oke, teman-teman, ini dia perjalanan kita kembali, dan saya ingin menunjukkan bahwa gunung ini terletak pada nomor 8. Jadi dari sana itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai keluar. Ini video agar teman-teman sekalian ini ya tidak kesulitan ketika nanti akan berziarah ke sini, karena tadi saya itu pertama kali berziarah ternyata kita kebingungan mencari tempat, ya Allah. Kita tadi hampir 1,5 jam ya muter-muter naik turun gunung, ternyata gunungnya di ujung, dan kita lihat ini jalannya begitu terjal seperti ini. Subhanallah. Ayo Tad. Subhanallah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat silahkan share video ini, dan jangan lupa subscribe juga channel ini untuk terus mendukung kami atau saya membuat konten-konten dari kota Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang sejarah-sejarah, tentang tempat-tempat bersejarah di kota Makkah dan kota Madinah yang belum pernah diliput sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Kebetulan tadi ketika kita naik ke atas itu kita didatangi oleh syekh yang bertugas untuk menjaga tempat ini. Beliau katakan bahwa beliau mengira itu kita melakukan perbuatan syirik dan lain-lain. Tapi setelah tahu bahwa kami cuman duduk-duduk dan cuman mengambil foto, maka mereka berhenti. Ya, kita dapat nasihat. Kita dapat nasihat. Kita berterima kasih juga kepada beliau. Subhanallah. Ini teman-teman, kita sudah lumayan jauh ya perjalanan ke sana, lumayan jauh, dan kita subhanallah ini kita harus melewati satu gunung lagi. Kita masih akan melewati satu gunung lagi di depan. Masih panjang perjalanan kita karena mobil kita diparkirnya di depan. Subhanallah. Oke, teman-teman saya sudah di depan, saya ditinggal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.